Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5871-5875. Channel Dongeng Donghua. Bab 5871. Anda adalah pembunuhnya. Di langit yang jauh, aura menakutkan dengan cepat mendekat ke sini, dan terbang menuju Qin Chen dan kelompoknya dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Dengan nafas seperti itu, apakah dia dewa kaisar? Dan target ini ditujukan pada kita. Qin Chen mengerutkan kening. Lawannya jelas menuju ke arahnya, tanpa ragu-ragu atau jeda. Tapi sepertinya aku tidak punya musuh di reruntuhan 10.000 dewa, kan? Tidak, orang ini memprovokasi seseorang. Qin Chen menoleh untuk melihat Molly. Qin Chen, apa yang kamu maksud dengan tatapan matamu itu? Molly langsung melompat. Pada saat ini, dia juga merasakan aura menakutkan yang mendekat dengan cepat di kejauhan, dan berkata dengan tergesa-gesa. Lalu leluhur si hitam masyarakat naga, bukankah kamu memprovokasiku terlebih dahulu? Aku hanya menyalahkanmu. Bukan leluhur masyarakat naga hitam. Qin Chen hendak mengatakan sesuatu, tetapi melalui kekuatan takdir yang jauh, Qin Chen samar-samar merasa bahwa aura di kejauhan bukanlah aura leluhur masyarakat naga hitam, melainkan aura leluhur. Melainkan aura yang agak asing dan kuat. Aku berada di reruntuhan para dewa, jadi sepertinya aku tidak menyinggung kaisar dewa manapun, kan? Ya, dengan kecepatan ini, pihak lain telah menemukan kita, dan aku khawatir sudah terlambat untuk menghindari kita. Mata Qin Chen menjadi dingin. Meskipun pihak lain masih jauh saat ini, bagi seorang kaisar dewa, jarak yang begitu dekat bukan apa-apa, itu akan datang dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja, jika dia harus melarikan diri dengan paksa, dia mungkin tidak bisa pergi, tapi dia hanya akan sendirian. Sekarang dia memiliki Molly dan Kabulu bersamanya. Molly baik-baik saja, tapi dengan kekuatan Kabulu, kecuali dia termasuk di dalamnya. Di dunia yang kacau, jika tidak, kesulitan untuk melarikan diri dari kejaran kaisar dewa dengan orang seperti itu pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Kabru, segera turun. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam kepada Kabru. Ya, senior. Kabulu terkejut. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Qin Chen mengatakan itu, dia tetap mengikuti keinginan Qin Chen dan segera turun. Ledakan. Dan kekuatan ini menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan dalam sekejap, dan akan segera datang ke dunia ini. Itu memang aura kaisar dewa, dan tampaknya tidak sekuat itu. Tetapi tidak ada kaisar dewa yang boleh diremehkan dan tidak boleh ceroboh. Qin Chen dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang datang. Dan sepertinya memiliki kemampuan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ini menakutkan. Jika Anda mengekspos semua kartu Anda dapat mencoba melawannya. Tapi di reruntuhan 10.000 dewa, Qin Chen tidak berani mengekspos dirinya terlalu banyak, jadi dia tidak yakin. Untungnya, dia baru saja memadatkan jari kaisar dewa sebelumnya, dan Qin Chen menjadi sedikit lebih percaya diri. Saya harap orang kuat ini tidak memiliki niat buruk. Qin Chen berkata dalam hati, dan kemudian mengirim pesan ke Molly. Molly, dengarkan perintah saya nanti dan bersiaplah untuk mengambil tindakan kapan saja. Merasakan aura jauh datang dari samping, Molly bersemangat, matanya menunjukkan kegembiraan. Oke, aku akan menunggu perintahmu kapan saja. Jari iblis Li penuh aura menakutkan, dengan ekspresi agak penuh harap di wajahnya. Mungkin ini tidak seserius yang kukira. Qin Chen menatap ke langit. Panggilan. Saat Qin Chen mengangkat kepalanya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba turun, dan seluruh langit langsung jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, seolah-olah telah memasuki malam dari hari ke saat. Aura menakutkan menyelimuti dunia tak berujung di sekitarnya.
Aura ini begitu menakutkan seolah-olah seluruh dunia telah memasuki akhir dunia dalam sekejap. Segera setelah itu, Yi Yishan tiba-tiba muncul di dunia ini, seperti dewa di dunia ini, memandang Qin Chen, Molly, dan mereka. Kaki di kejauhan. Benar saja, itu Kabru. Mata sosok itu tertuju pada Kabru, cahaya dingin muncul di pupilnya. Dia melangkah keluar ruangan dan muncul di depan Qin Chen dan rombongannya, memandang ke depan dengan acuh tak acuh seolah-olah sedang melihat sebuah kelompok orang mati. Tuhan, Kaisar Dewa yang kuat. Baru kemudian Kabulu menyadari perubahan mengerikan di sekelilingnya. Dia menatap sosok di depannya dengan ngeri, merasakan bahwa gerakan asli di tubuhnya menjadi stagnan, seolah-olah gerakan asli di tubuhnya menjadi stagnan. Aliran air langsung berubah menjadi es, tidak bisa bergerak. Kabru, di mana petapa agung angin tungsten dari klan bayanganku? Sosok itu mengunci Kabru dan berkata dengan dingin. Kamu dulu menjaga manik kristal roh api bersamanya di bintang lava, tapi sekarang aku, Agung Angin Tungsten Sage dari klan bayangan, tubuhnya mati dan tubuhnya menghilang, tapi kamu masih hidup. Bagaimana dia bisa mati? Bersamaan dengan suara menakutkan dari sosok ini, aura menakutkan tiba-tiba menyapu dan berubah menjadi lautan yang megah, menutupi dunia dalam sekejap. Bayangan aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan bumi, seolah-olah telah berubah menjadi kerajaan hantu. Apakah kamu, nenek moyang klan bayangan? Kabulu berkata dengan kaget, dan hatinya dipenuhi kekacauan. Untuk membunuh Sage besar Tungsten Wind, nenek moyang klan bayangan benar-benar datang ke reruntuhan 10.000 dewa secara langsung dan mengejarnya ke alam void. Kabulu tidak peduli untuk menjawab kata-kata pihak lain dan buru-buru menoleh untuk melihat Qin Chen. Di punggung Kabulu, Molly memandang Qin Chen dengan kaget. Tergantung pada, bukan mencari dirimu sendiri, tapi mencari iblis Qin. Kapan iblis Qin menyinggung leluhur klan bayangan lagi? Dari apa yang dikatakan pihak lain, tampaknya Sage besar angin tungsten dari klan bayangan terbunuh di tempat harta karun tertentu. Sial, aku takut pada diriku sendiri. Saya pikir saya mendapat masalah lagi. Qin Chen mengerutkan kening dan melihat sosok di depannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang datang sebenarnya adalah anggota klan bayangan. Aura ini memang sangat mirip dengan Great Sage Tungsten Wind. Wah, apakah itu kamu? Tindakan Kabulu segera menarik perhatian leluhur klan bayangan. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dan Molly. Eksentrik. Di tubuh Qin Chen dan Molly, dia merasakan aura yang sangat terkendali dan kuat. Jelas bahwa pihak lain hanyalah Kaisar Puncak, tetapi itu memberinya perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Terlebih lagi, tatapan penuh hormat Kabulu juga membuat leluhur klan bayangan merasa ada yang tidak beres. Klan binatang buas langit berbintang itu megah, dan Kabulu ini juga berada di puncak budidayanya sebagai seorang kaisar, tapi sekarang dia diinjak-injak oleh kedua orang ini. Seolah-olah dia adalah tunggangan dua orang ini. Kalian berdua, apakah Sage besar angin tungstenku dibunuh olehmu? Apakah bintang lava itu juga diambil olehmu? Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh leluhur klan bayangan, langsung menargetkan Qin Chen dan Molly. Mata Qin Chen dingin, dan dia hendak berbicara, tetapi Molly berkata dengan tergesa-gesa. Senior dari klan bayangan ini, aku sama sekali tidak mengenal Great Sage Tungsten Wind. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang dia, kan? Salah. Lagi pula, saya baru saja bertemu keduanya, jadi kami tidak akrab satu sama lain. Kami benar-benar tidak akrab satu sama lain. Molly melambaikan tangannya dan mundur. Tergantung pada, mengapa dia harus bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan oleh Demon Qin. Adapun bintang lava, iblis Qin tidak memberitahunya sama sekali. Dia tidak mendapatkan manfaatnya, dan dia masih ingin dia disalahkan. Apakah Molly tipe orang yang hanya disalahkan? Hah, namun, ketika Molly mundur, leluhur klan bayangan memandang Molly dan tiba-tiba mengerutkan kening. Aura ini, tampilan ini, kamu, apakah kamu yang melarikan diri dari leluhur masyarakat naga hitam sebelumnya?
Nenek moyang klan bayangan sepertinya merasakan sesuatu. Dan cahaya dingin tiba-tiba keluar dari pupilnya. Meskipun Molly sengaja mengubah penampilan dan auranya untuk menyembunyikan dirinya, itu hanya untuk menipu kaisar puncak lainnya. Nenek moyang klan bayangan telah melihat beberapa gambar Molly sebelumnya dan ditangkap oleh lawan. Perhatian yang dipaksakan itu langsung menarik perhatiannya, namun malah mengekspos dirinya sendiri. Mengapa kamu melarikan diri dari leluhur masyarakat naga hitam? Wajah Molly berubah menjadi jelek, kamu mengakui kesalahanmu. Kamu tidak mungkin salah, itu kamu. Leluhur klan bayangan, dan dia langsung mengunci Molly, ya, saya mengerti. Pantas saja orang bijak Tungsten Wind dari klan kita jatuh ke bintang lava dengan begitu mudahnya. Ada niat membunuh di matanya, meskipun budidaya Tungsten Wind tidak lemah, Anda dapat melarikan diri dari naga hitam. Eksistensi yang lolos dari tangan para leluhur, dengan budidaya kaisar puncak, mampu lolos dari kejaran kaisar dewa orang bijak hebat Tungsten Wind mati secara tidak adil. Jadi sepertinya bintang lava itu juga diambil olehmu. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di Yang Mulia. Jika Anda menyerah dengan patuh, saya mungkin bisa memberi Anda cara untuk melakukannya. Bertahan hidup, jika tidak. Boom! Bayangan hitam tak berujung langsung muncul dari leluhur klan bayangan. Bayangan hitam memenuhi udara seperti tirai langit, menutupi dunia untuk sesaat dan dengan kuat mengunci lokasi Molly. Titik petik 2, aku. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan benar-benar bingung. Apa-apaan? Dia tidak melakukan apa-apa, jadi mengapa leluhur klan bayangan tiba-tiba mengidentifikasi dia sebagai pembunuhnya? Bukankah ini terlalu keterlaluan? Senior, kamu salah. Aku benar-benar tidak tahu sage besar Tungsten Wind. Molly buru-buru ingin menjelaskan. Kamu masih ingin berdalih. Apa kamu benar-benar mengira aku idiot? Atau menurutmu aku tidak punya otak? Leluhur klan bayangan tertawa marah. Karena kamu tidak mengakuinya, ya, selama aku menangkapmu, kebenaran akan diketahui. Setelah kata-kata itu jatuh, leluhur klan bayangan tiba-tiba mengambil tindakan. Berdengung. Kekosongan tiba-tiba muncul. Qin Chen merasakannya. Di lapisan dunia maya ini, asal-usul beberapa hukum yang tidak diketahui telah terganggu. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit dan bumi. Bayangan hitam ini seperti tali panjang, meledak dalam sekejap. Dengan benturan, bayangan hitam turun dari bidang lain di kehampaan. Ada pola rahasia yang padat di kepala bayangan ini transformasi. Seperti sangkar, dia muncul di samping Molly dalam sekejap. Dalam sekejap, kekosongan di sekitar Molly menjadi kabur, ruangnya terdistorsi, dan bahkan aliran waktu tampak sedikit berfluktuasi. Persetan denganmu. Karena diselimuti oleh kekuatan mengerikan dari Kaisar Ilahi, dengan sekali klik, retakan langsung muncul di tubuh Molly, dia berteriak, dan dia hampir menjadi gila. Apakah Kaisar Dewa Laut Kosmik ini tidak punya otak? Apakah kamu terlihat seperti seorang pembunuh? Tapi saat ini, dia tidak peduli untuk mengeluh. Kekuatan pengekangan yang mengerikan menyapu dirinya dan membungkusnya dalam sekejap. Bab 5872. Merawat istri dan anak. Boom! Molly seperti ikan sarden, langsung dimasukkan ke dalam toples bertekanan tinggi. Ada bayangan di mana-mana di depannya, dan dia telah kehilangan persepsi tentang aturan tertinggi. Dunia bayangan langit. Ini adalah metode magis unik dari klan bayangan, yaitu membangun dunia bayangan virtual untuk memenjarakan musuh agar tidak dapat melarikan diri. Perasaan berada di bawah belas kasihan orang lain langsung melekat di benak Molly, dan kekuatan mengerikan dari dunia bayangan terus melekat. Sialan, hancurkan. Molly meraung, dan aura asli di tubuhnya tiba-tiba meledak. Jika Anda tidak melawan, Anda benar-benar akan kehilangan bola. Hancurkan batas dengan satu jari. Molly menuangkan seluruh kekuatannya ke jari tangan kanannya dalam sekejap, dan menusuk ke dalam kekosongan di sekitarnya. Jangan sia-siakan usahamu. Di dunia bayanganku, kamu adalah kaisar puncak kecil. Apa?
Nenek moyang klan bayangan masih memiliki cibiran di bibirnya pada awalnya, tetapi saat berikutnya, pupil matanya menyusut. Dengan keras, dia merasakan nafas panik yang unik menyebar dari jari-jari Molly, yang secara langsung merobek sebagian dari dunia Yingtian, seperti meletuskan balon, merobek dunia Yingtiannya. Dunia tiba-tiba menggali lubang. Ledakan. Kekuatan dunia maya yang kuat dari dunia luar mengalir dalam sekejap, membanjiri dunia. Panggilan. Memanfaatkan momen ketika dunia Yingtian terbuka, Molly buru-buru naik ke langit dan melayang di udara sejenak, dengan ekspresi kaget, marah di wajahnya. Hampir dia tertangkap. Untungnya, dia telah menguasai jari Kaisar Dewa dengan bantuan Qin Chen sebelumnya. Jika tidak, dia akan mendapat masalah jika dia terjebak sebelumnya. Qin Chen, mengapa kamu tidak mengambil tindakan sebelumnya? Molly memandang Qin Chen dengan cemas. Jika Qin Chen mengambil tindakan tepat waktu, dia tidak akan pernah berada dalam kekacauan seperti itu. Qin Chen mengerutkan kening, bukankah kamu mengatakan kamu tidak mengenal kami? Molly. Pukulan yang luar biasa. Nenek moyang klan bayangan melihat ke jari Molly, merasakan pukulan yang diberikan Molly sebelumnya digunakan untuk menerobos dunia bayangannya. Matanya perlahan menjadi cerah. Luar biasa, serangan sebelumnya mampu menembus dunia bayangan leluhurku. Sungguh sulit dipercaya. Dia menatap Molly, dengan tingkat kultivasi Kaisar Puncak, kamu benar-benar dapat melancarkan serangan yang begitu menakutkan. Kamu pasti memiliki sesuatu di tubuhmu. Rahasia, aku mengerti. Kamu menggunakan gerakan ini untuk membunuh sage besar Tungsten Wind dari klan kita sebelumnya, sehingga dia tidak dapat mengirim sinyal bantuan kembali ke klan leluhur. Klan bayangan menyipitkan matanya. Pukulan yang begitu mengerikan memang dapat membunuh Grid Sage Tungsten Wind dalam satu pukulan, dan bahkan membuatnya tidak mungkin mengirim pesan. Kamu masih mengatakan bahwa bukan kamu yang melakukannya, membunuh Tungsten Wind. Boom! Nenek moyang Sadoklan mengambil langkah maju, merasa senang sekaligus terkejut. Yang mengejutkannya adalah Molly lebih kuat dari yang dia bayangkan. Yang membuatnya senang adalah bahwa rahasia luar biasa dapat ditemukan pada semut seperti itu. Yang dapat memberikan kekuatan kepada Kaisar Puncak untuk menerobos dunia bayangannya. Tahu rahasia ini mungkin akan memberikan manfaat besar baginya. Sialan, idiot, aku mengerti. Kalian Kaisar Dewa Laut Semesta adalah sekelompok idiot yang tidak punya otak. Molly berteriak ke langit, hampir menjadi gila karena marah. Tidak peduli apa yang dia lakukan, pihak lain akan berpikir bahwa dia telah membunuh sage besar Tungsten Wind. Bagaimana dia bisa menahan rasa frustrasi seperti ini? Qin Chen, kamu dan aku bergabung untuk membunuhnya. Molly berteriak pada Qin Chen, kamu dan aku bergabung untuk membunuhnya. Oh, apakah kamu mengenal kami lagi? Molly berkata dengan wajah jelek, Qin Chen, aku salah. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu untuk melindungi diriku sendiri sebelumnya. Sekarang saya telah menemukan bahwa orang-orang kuat mensubscribe channel Dongeng Donghua di lautan alam semesta ini adalah sekelompok hal yang tidak punya otak. Mereka semua mengatakan bahwa mereka menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Ini lelaki itu sangat tua, otaknya mereka semua telah mengolah diri mereka menjadi perut anjing. Molly hampir pingsan karena marah. Petik 2. Ketika Qin Chen mendengar ini, hatinya tergerak. Ini sungguh aneh. Entah itu nenek moyang klan bayangan atau nenek moyang masyarakat naga hitam. Bagaimana bisa seseorang yang bisa menjadi raksasa dan nenek moyang suku bisa menjadi seseorang yang tidak punya otak sama sekali? Tidak, dia sangat pintar, tapi dia jelas bukan orang yang tidak punya otak. Tapi, begitu dia bertemu Molly dan dirinya sendiri, sepertinya apapun yang terjadi, hal itu akan menimpa Molly tanpa bisa dijelaskan. Sekali atau 2 kali, itu bisa dijelaskan secara kebetulan. 4 kali, atau bahkan lebih, ada sesuatu yang salah. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat hukum tertinggi yang luas di langit, dan hatinya tiba-tiba bergerak. Ataukah itu campur tangan takdir dan karma antara dirinya
Dan Molly, semua kesalahan akan ditimpakan pada Molly yang tidak dapat dijelaskan. Ini jelas merupakan semacam kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang mengganggu pengoperasian langit dan bumi dan aliran takdir. Bagaimana aturan takdir masih seperti itu? Ini, tak terduga, misterius, dan tak terduga. Boom! Sedikit pencerahan muncul di benak Qin Chen. Takdir yang awalnya dia pahami setelah melihat peta jalan takdir tiba-tiba membuat terobosan pada saat ini, seolah-olah dia mendapat pencerahan, semacam perasaan misterius. Aura takdir memenuhi tubuh Qin Chen, seperti asap serigala, naik ke langit aura takdir yang menakutkan melonjak, menutupi takdir. Brengsek. Molly menoleh dan menatap Qin Chen dengan kaget. Apa yang terjadi? Molly bingung. Mengapa Qin Chen menerobos lagi? Molly, aku harus berterima kasih karena telah membuatku mengerti misteri takdir, sebab dan akibat, dan jalan besar. Qin Chen memandang Molly dengan mata yang dalam dan menghela nafas pelan, itu sangat kuat bahkan dapat mengganggu pergerakan langit dan bumi, mengganggu pikiran Kaisar Dewa. Dan mempengaruhi Kaisar Dewa dengan kekuatan halus. Tanpa diperhatikan, Avenue of Destiny memang merupakan salah satu dari 9 jalan asal teratas di laut semesta. Boom! Dengan kata-kata Qin Chen, aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan, dan ada aura kembali ke alam. Jalan takdir, fusi, dikombinasikan dengan jalan teratas Qin Chen lainnya, sangat cocok. Di saat ini, di suatu tempat di reruntuhan para dewa, seorang wanita berpakaian putih sedang berjalan di kehampaan. Tiba-tiba dia sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke arah Qin Chen di kejauhan. Nafas takdir. Dia melihat ke kejauhan, di mana lapisan dunia maya berada, aura takdir yang kuat melintas. Siapa itu? Wanita berbaju putih itu mengangkat tangannya yang cerah dan menghitung sedikit, alisnya sedikit berkerut, menunjukkan ekspresi terkejut, sama sekali tidak mungkin untuk menghitung. Tidak, meskipun aku tidak bisa menghitung detailnya, aku merasa sepertinya ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan antara nafas takdir ini dan aku. Mungkinkah? Memikirkan sesuatu, wanita berbaju putih tiba-tiba mengangkatnya kepala dan melihat dengan penuh perhatian. Melihat ke kejauhan, itu tidak mungkin dia, kan? Mustahil. Sudah berapa lama sejak aku memberinya peta takdir? Bagaimana saya bisa memupuk jalan takdir yang sesuai dengan diri saya? Butuh beberapa waktu bagi saya untuk berkultivasi sampai titik ini, tetapi anak laki-laki itu hanya. Wanita berbaju putih itu tampak terkejut. Tidak peduli siapa itu, kamu akan tahu jika kamu pergi dan melihatnya. Wanita berbaju putih itu maju selangkah dan menghilang tiba-tiba. Lapisan dunia maya adalah tempat medan perang berada. Molly ditatap oleh mata tulus Qin Chen, tapi dia benar-benar bingung. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tergagap, aku, berterima kasih padaku. Apa-apaan? Jalan takdir. Tidak, itu bukan karena aku yang menyalahkannya, kan? Merasakan aura avenue di tubuh Qin Chen, Molly sepertinya memikirkan sesuatu, dan membuka mulutnya lebih lebar lagi, jika karena ini, maka. Hatinya tenggelam entah kenapa, tenggelam semakin dalam, seolah dunia tiba-tiba kehilangan warnanya dan tidak bisa lagi melihat cahaya apapun. Aku disalahkan dan dipukuli, sangat menyedihkan. Tetapi Qin Chen, karena aku yang disalahkan, membuat terobosan. Apakah dunia ini benar-benar memperlakukan semua orang dengan baik? Hidungnya sakit, bahkan ada air mata berkaca-kaca di sudut matanya. Sangat sulit baginya selama ini. Tidak ada penderitaan yang diderita, tidak ada darah yang tertumpah. Tapi kenapa Tuhan memperlakukannya seperti ini? Kecuali Nona Hongyan, apakah tidak ada seorang pun di dunia ini yang memperlakukanku dengan baik? Pada saat ini, hati Molly sepertinya telah mati, dan dunia menjadi gelap dan tanpa warna apapun. Sedih sekali sampai membuatmu merasa kasihan. Jalan takdir. Leluhur klan bayangan mengerutkan kening dan menatap Qin Chen, kamu, apakah kamu dari klan surgawi? Jadi bagaimana jika ya, lalu bagaimana jika bukan? Leluhur klan acuh tak acuh.
Mengingat kamu berasal dari klan surgawi, kamu boleh pergi, kata leluhur klan bayangan dengan suara yang dalam. Klan surgawi adalah kelompok etnis yang sangat kuat di laut semesta. Bahkan dia tidak berani menyinggung perasaan dengan mudah. Bagaimana dengan mereka? Qin Chen sedikit terkejut. Mereka berdua harus tetap mensubscribe channel Dongeng Donghua di sini. Mata nenek moyang klan bayangan dingin. Angin tungsten Sage Agung. Angin tungsten keduanya bertanggung jawab atas kematian Sage Agung. Yang terpenting kedua orang ini punya rahasia yang ingin dia dapatkan. Mendengar ini, hati Molly langsung tenggelam. Pihak lain benar-benar melepaskan iblis Qin. Dalam hal ini, bukankah itu berarti dia harus menghadapi leluhur klan bayangan sendirian? Awalnya, Molly masih memiliki harapan penuh untuk bertarung melawan leluhur klan bayangan. Bagaimanapun, dia memiliki iblis Qin yang menemaninya, tapi sekarang, hatinya telah benar-benar tenggelam. Matanya berangsur-angsur menjadi ganas. Iblis Qin, jika aku mati dalam pertempuran, kuharap kamu bisa berbaik hati kepada Nona Hongyan dan menjaga anak-anakku dengan baik. Molly berkata kepada Qin Chen, lalu menoleh untuk melihat leluhur klan bayangan. Boom! Gelombang yang menakutkan aura kekerasan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan semangat juang mendidih. Berjuang keras. Skenario terburuknya adalah kematian. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Mengapa kamu ingin aku menjaga wanita dan anakmu? Kamu harus mengurusnya sendiri, aku bukan pengasuhmu. Qin Chen melangkah maju dan berdiri di samping Molly, pakaiannya berkibar, dan miliknya profil itu seperti pisau. Kamu, Molly tertegun dan menatap Qin Chen dengan tatapan kosong, kamu tidak mau pergi. Pergi, jika kamu mati, aku harus menjaga istri dan anakmu untukmu. Aku tidak punya hobi seperti itu. Kata Qin Chen ringan. Bab 5873. Bayangan api. Qin Chen berkata, selain itu, apakah nenek moyang klan bayangan kecil layak untuk melarikan diri? Tentu saja, Qin Chen melirik Molly, yang paling penting adalah, jika kamu mati, siapa yang akan menyalahkanku? Molly, maukah kamu pergi? Mulutnya menjadi dingin, kalau begitu kamu harus bersiap untuk mati, Shadowfire. Seperti dunia gelap yang rusak, sedikit api bayangan gelap perlahan menyebar di kehampaan pada saat ini. Api gelap ini menyapu ke arah Qin Chen dan yang lainnya dalam sekejap, seolah-olah muncul dari bayangan, tidak ada cara untuk menghindarinya. Tidak ada persembunyian. Dengan lompatan yang tiba-tiba, api yang mengerikan memenuhi tubuh Qin Chen dan Molly dalam sekejap, sementara Kabulus sudah sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di sudut. Tetapi ada juga bayangan api yang memenuhi tubuhnya. Kekuatan laut mati. Qin Chen melihat api bayangan gelap itu, dan lautan hitam yang menakutkan menyebar di dalam tubuhnya, menutupi dirinya dan membungkus Kabru. Lautan hitam ini mengalir deras, menyentuh api bayangan gelap itu dalam sekejap. Ci. Api bayangan hitam membakar dan menyelimuti Qin Chen dan Kabulu, dan api gelap juga menyelimuti Molly. Lautan hitam Qin Chen dengan cepat menyelimuti dirinya, dan setiap nyala api terbungkus dalam lautan hitam. Lautan hitam ini adalah kekuatan laut mati di tubuh Qin Chen. Dikombinasikan dengan aturan laut kosmik Yanjian, lautan pembunuhan yang mengerikan berevolusi. Tampaknya tidak banyak lautan hitam yang tersebar di atasnya, namun kenyataannya kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan, yang mengandung jumlah yang sangat menakutkan. Qin Chen sangat menyadari kelebihannya, perpaduan yin dan yang, tubuh berdimensi tinggi, dan kekuatan laut mati yang diwarisi dari pendahulunya, Kaisar Dewa Pembunuh terbalik. Kaisar Dewa Pembunuh kontra pembunuh senior adalah eksistensi menakutkan yang dapat bersaing dengan orang-orang kuat seperti Dewa Hades dan Guru Tao yang menimbulkan gangguan besar di jurang maut. Dia adalah yang terbaik di antara Kaisar Dewa Dimensi Tinggi telah diwarisi, Qin Chen hanya saja semua kekuatan di dalamnya tidak dapat dimobilisasi. Namun kekuatan sebenarnya jauh di luar imajinasi siapapun. Aku tidak merasa sakit sama sekali. Kabru merasakan lautan hitam di sekujur tubuhnya.
Lautan menyelimuti dirinya seperti cairan ketuban yang hangat, dia tidak ada salahnya sama sekali. Bagaimana mungkin hal ini tidak mengejutkannya? Bagaimanapun, api bayangan nenek moyang klan bayangan terkenal dengan kekuatannya yang menakutkan, yang cukup untuk dengan mudah memusnahkan keberadaan tingkat kaisar puncak manapun. Umumnya, kaisar dewa harus berhati-hati agar tidak terbakar menjadi ketiadaan. Namun di bawah lautan hitam ini, dia tidak terluka sama sekali, yang sepenuhnya menumbangkan kognisinya. Senior, apakah dia masih di alam kaisar puncak? Kabulu tampak membosankan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Qin Chen jauh di luar pemahamannya. Di sisi lain, Molly juga terbungkus dalam bayangan api gelap. Dia memandang lautan hitam yang dilepaskan oleh Qin Chen dengan iri. Dia hanya bisa tanpa daya mengaktifkan sinar kekuatan jurang di tubuhnya untuk menggunakan lapisan dunia virtual ini. Struktur kekuasaan terungkap. Ledakan. Energi iblis gelap yang tersisa juga menahan serangan leluhur klan bayangan. Hah, apa metode rahasia lautan hitam ini? Dan kekuatan energi iblis gelap ini dapat menahan api bayanganku. Nenek moyang klan bayangan terkejut, tidak sama sekali ia tidak dapat melukai lautan hitam ini. Setelah bayangan apinya sendiri terbakar, ia seperti membakar aliran es hitam yang dingin, tidak mampu memusnahkan asal-usulnya. Apakah ini api setingkat dewa kaisar? Aku tidak percaya kekuatanmu benar-benar dapat menahan erosi bayangan apiku yang tak ada habisnya. Bangunlah. Nenek moyang klan bayangan meraung, dan meledak, api yang tak berujung menyala, dan dalam sekejap seluruh langit berubah menjadi tak berujung dunia api. Mengubah dunia ini menjadi dunia api yang tak berujung. Dunia persegi diselimuti dunia yang tak terelakkan. Kekuatan api tak berujung terus mengalir ke arah Qin Chen dan kelompoknya. Haha, Qin Chen tersenyum, laut mati, keluar. Laut mati, yang 10 kali atau 100 kali lebih kaya dari sebelumnya, tercurah, menyapu segala sesuatu dengan kekuatannya yang besar, menyelimuti semua api yang ada di dalamnya. Begitu banyak, mata leluhur klan bayangan tiba-tiba melebar. Dia mengira lautan luas yang bisa dilepaskan Qin Chen terbatas, tapi dia tidak menyangka lautan itu begitu luas dan tak berujung. Jarum bayangan, J. Dalam api hitam tak berujung, jarum hitam tiba-tiba muncul satu demi satu. Jarum ini muncul dari udara tipis, dan ketika muncul, mereka sudah muncul di depan Qin Chen. Memanggil. Sebanyak 18 jarum hitam masing-masing bergegas menuju Qin Chen dan Molly. 18 jarum hitam bekerja sama satu sama lain, tetapi pemboman mengerikan mereka terus-menerus seperti air mengalir, dan kekuatan destruktif yang mereka bawa mengalir ke Qin Chen dan Molly. Di dalam tubuh, ingin menghancurkan kedua tubuh dewa tersebut sepenuhnya. Selain itu, setiap jarum hitam juga mengirimkan racun aneh, menembus tubuh Qin Chen dan Molly, mengikis kesadaran mereka. Hah, racun jalan. Qin Chen menyadarinya, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Ini adalah racun yang dapat mencemari asal mula hukum jalan. Tampaknya dapat mempengaruhi struktur asal mula hukum di dalam tubuh dan menghancurkannya secara struktural. Sumber hukum agung di tubuh Qin Chen sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kerusakan di bawah racun ini. Bagaimanapun, Qin Chen sekarang hanyalah kaisar tertinggi, dan dibandingkan dengan kaisar ilahi dalam hal asal-usul hukum, akan ada beberapa kekurangan. Coba gunakan struktur jurang maut. Merasakan asal mula hukum di tubuhnya yang akan runtuh, Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan struktur hukum di tubuhnya dan berevolusi menjadi penampakan struktur jurang. Di sisi lain, Molly juga mengambil pilihan yang sama. Sebagai anggota klan jurang, dan sebagai kekuatan jurang yang paling dapat mencemari dan merusak kekuatan lain di laut kosmik, kerusakan yang disebabkan oleh racun dengan cepat mulai terjadi. Untuk itu, 18 jarum hitam membombardir mereka dari segala arah. Qin Chen dan Molly tertusuk oleh 9 jarum hitam. Mereka terhuyung dan tampak malu. Ada juga banyak luka di tubuh mereka, tetapi lukanya langsung sembuh. Kekuatan sumber bergulir melonjak dan dengan cepat memperbaiki luka Qin Chen. Dari segi asal-usulnya, meskipun Qin Chen hanya seorang kaisar puncak,
dia sama sekali tidak kebobolan dibandingkan dengan kaisar dewa lainnya. Di bawah pembakaran api bayanganku, dan terkena racun jarum hitamku, aku masih bisa menahannya. Nenek moyang klan bayangan hampir tercengang saat melihat pemandangan ini. Apakah ini benar-benar hanya kaisar tertinggi? Perlu dicatat bahwa di dunia Shadow Sky, Shadow Fire dan Law Toxin Black Needle adalah 3 metode dan triknya yang paling klasik. Bahkan kaisar dewa biasa pun dapat bertarung satu sama lain, tetapi sekarang, dia belum mampu memenangkan 2 metode dan triknya mereka, kaisar tertinggi. Apakah Anda bercanda tentang laut luar angkasa? Itu saja, Qin Chen mencibir dan mengangkat kepalanya dalam api yang tak berujung. Api hitam tak berujung memantulkan wajahnya, dan dia tiba-tiba mengulurkan cakarnya ke arah leluhur klan bayangan di depannya. Kamulah yang mengambil tindakan sebelumnya, sekarang giliran kami. Kekuatan menembus ruang angkasa yang menakutkan langsung memenuhi dada leluhur klan bayangan. Pada saat yang sama, ledakan. Tubuh Molly juga bergerak, dan dalam sekejap berubah menjadi aliran cahaya hitam legam, menghilang dari tempatnya, dan menyerbu leluhur klan bayangan. Bab 5874. Aku menusuk. Bas. Tubuh Molly seperti kilat, dan dia bergegas menuju leluhur klan bayangan. Kemanapun dia lewat, jurang besar dan riak langsung ditarik keluar dari kehampaan, dan kehampaan itu akan terkoyak. Nah, kaisar puncak kecil juga ingin mengguncang pohon itu dengan lalat. Melihat ini, leluhur klan bayangan mencibir di sudut mulutnya, mengejek, dan segera menekan Molly dengan telapak tangannya. Namun, sebelum tangan besarnya jatuh ke tangan Molly, saat berikutnya, pupil leluhur klan bayangan tiba-tiba menyusut. Ada rasa sakit yang menusuk di dadanya, dan kekuatan robekan yang mengerikan tiba-tiba muncul dadanya. Jantung kaisar dewa di dadanya sepertinya digenggam erat oleh sebuah tangan besar, mencoba untuk langsung ditangkap oleh kekuatan tarikan yang menakutkan ini. Kekuatan robekan yang hebat menyebabkan semburan rasa sakit di seluruh tubuh dewanya. Apa, ini adalah kekuatan magis luar angkasa? Nenek moyang klan bayangan tiba-tiba menoleh. Karena terkejut, dia melihat tangan kanan Qin Chen yang sedikit terangkat. Dan keluar. Kekuatan magis apa ini? Nenek moyang klan bayangan tampak terkejut dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa hasil imbang biasa Qin Chen akan begitu kuat sehingga bahkan dia, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa, dapat terancam. Dia sebenarnya merasa hati kaisar dewa di tubuhnya akan menghilang, seolah-olah diambil dalam sekejap. Tidak, klon sumber bayangan. Dia tampak kaget dan marah, dan tiba-tiba mengaktifkan sumber di tubuhnya. Ledakan. Aura bayangan yang menakutkan memenuhi udara dari tubuhnya, dan kemudian terbelah menjadi dua sosok yang menakutkan. Dan pada saat itu terbelah, dengan letupan, sebuah lubang besar langsung muncul di dada tubuh yang berdiri di tempat, dan kemudian, kabut hitam muncul di tangan Qin Chen. Hah, bukan hati kaisar dewa, Qin Chen sedikit mengernyit. Dalam kabut ini, dia merasakan sumber aturan bayangan yang sangat kuat, tetapi konsentrasinya tidak kuat, dan sama sekali tidak terlihat seperti kaisar dewa. Inti asli dari kebohongan yang kuat. Qin Chen mendongak dan melihat bahwa di antara dua sosok itu, tubuh yang sumber bayangannya telah diambil hancur dalam sekejap, berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Ternyata itu hanya tiruan, tampaknya hati kaisar dewa dari kaisar dewa yang kuat memang tidak mudah didapat. Qin Chen mengerti dan menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sedikit kecewa. Rupanya, pada saat dia mengerahkan kekuatan magisnya, leluhur klan bayangan secara langsung menggunakan semacam kekuatan magis untuk mentransfer serangannya ke klon. Sehingga klon tersebut dapat menahan serangan kekuatan magisnya. Oleh karena itu, tubuh dewa leluhur klan bayangan akan runtuh. Setelah kehilangan kekuatan aslinya, secara alami ia akan menghilang dalam kehampaan. Jika tidak, bahkan jika hati kaisar dewa hilang, dengan kekuatan kaisar dewa, hati itu tidak akan runtuh dengan mudah. Sepertinya masih ada kesenjangan antara kekuatan magis asal spasial saya dan kekuatan sebenarnya dari kaisar ilahi. Qin Chen menggelengkan kepalanya, sedikit kecewa.
Hanya ketika kekuatan magis spasialku telah sepenuhnya memasuki ranah Kaisar Dewa. Bisakah aku mengambil hati Kaisar Dewa dengan satu gerakan? Qin Chen sedikit frustrasi karena dia masih terlalu lemah. Sementara Qin Chen kecewa di dalam hatinya, leluhur klan bayangan di seberangnya mengalami keterkejutan yang tak ada habisnya. Apa-apaan ini? Asal mula Kaisar Dewa di klonku dilubangi dalam sekejap. Ini, kekuatan magis macam apa ini? Nenek moyang klan bayangan begitu ketakutan hingga tubuh bagian bawahnya gemetar. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres sebelumnya, jadi dia segera melemparkan dewa penyelamat. Lulus, sebaliknya jika gerakan ini diterapkan langsung pada diri Anda sendiri, bahkan jika Anda tidak dapat mengambil hati Kaisar Dewa Anda secara instan, itu masih dapat merusak hati Kaisar Dewa Anda. Jantung. Bagaimana bisa ada kaisar puncak yang menakutkan di dunia ini? Ketika leluhur klan bayangan terkejut dan marah, setelah Qin Chen menyela, serangan mengerikan langsung muncul di sampingnya. Ledakan. Dalam kehampaan, suara rintihan yang mengerikan bergema, seperti hantu menangis dan melolong. Di tengah rengekan badai, sebuah jari gelap tiba-tiba menyala, seperti komet yang jatuh, cahaya dingin meledak, dan langsung menunjuk ke arah dada leluhur bayangan. Klan, itu adalah Molly. Kamu semut, kamu ingin memanfaatkan situasi ini. Leluhur klan bayangan mendengus, dan langsung menamparkan Molly, sebuah telapak tangan besar berputar dan bertambah besar, bergemuruh seperti gunung dan menghancurkan Molly. Pada saat ini, leluhur klan bayangan menjulang tinggi di seluruh dunia, seperti monster bayangan besar, dipenuhi dengan kekuatan hukum yang menakjubkan, dan kemanapun ia melewatinya. Kehampaan langsung berguncang dan berputar. Ledakan. Tangan besar leluhur klan bayangan datang tepat di depan Molly. Semut. Wajah Molly garang, dan dia tiba-tiba mengacungkan jarinya. Dengan keras, jarinya langsung menjadi lebih tebal dan lebih besar, berubah menjadi pilar besar yang menopang langit, akarnya jelas, dan sama dengan milik klan bayangan. Tangan besar leluhur tiba-tiba bertabrakan. Gemuruh. Seperti pilar batu giok yang jatuh dari gunung emas, jari-jari iblis Li bertabrakan dengan tangan besar leluhur klan bayangan. Satu sisi berisi misteri mengerikan dari struktur jurang, dan dipenuhi dengan energi iblis yang tak ada habisnya, serta milik iblis Li frustrasi dan kemarahan yang tak ada habisnya. Sisi lain memiliki kekuatan Kaisar Dewa, nenek moyang klan bayangan, yang dapat menghancurkan segalanya. Keduanya bertabrakan, dan dengan letupan, energi bayangan tak berujung melonjak. Jari-jari tebal Molly seperti tombak, dan menembus tangan besar leluhur klan bayangan, dan menabrak tubuhnya seperti pilar surga. Bang bang bang. Tubuh besar leluhur klan bayangan terhuyung mundur, dan kekuatan mengerikan menembusnya. Aturan di dadanya menjadi kabur, dan lubang, berdarah, besar tiba-tiba muncul. Di dalam lubang besar, kekuatan hukum melonjak, meledak di bawah lapisan kehancuran, dan kemudian pulih secara gila-gilaan. Tubuh suciku benar-benar terluka. Nenek moyang klan bayangan terhuyung mundur, menginjak bumi untuk membuat lubang besar yang tampak seperti jurang, menatap Molly dengan tidak percaya. Saya sebenarnya terluka oleh semut. Kamu sedang mencari kematian. Leluhur klan bayangan meraung, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen tiba-tiba mengulurkan cakarnya lagi di kejauhan. Berdengung. Kekuatan ruang yang tak terlihat sekali lagi merasuki leluhur klan bayangan. Tidak bagus. Kulit kepala leluhur klan bayangan mati rasa dan seluruh tubuhnya ngeri. Dia merasakan kekuatan yang tak terhindarkan tiba-tiba menyelimuti tubuhnya dan dengan erat menggenggam hati Kaisar Dewanya. Lagi. Klon sumber bayangan. Nenek moyang klan bayangan terkejut. Tubuh dewanya kabur ketika kekuatan ruang ini datang, dan terbelah menjadi dua tubuh dewa dalam sekejap. Dengan letusan, sebuah lubang besar digali dari dada salah satu tubuh dewa. Asal-usul bayangan di dalamnya benar-benar hilang, dan tubuh dewa itu runtuh. Dan asal mula bayangan itu telah jatuh ke tangan Qin Chen lagi. Nafas murni lainnya yang berasal dari bayangan. Qin Chen tersenyum dan menyimpannya. Meski hanya tiruan,
Namun asal-muasal bayangan ini sebenarnya satu. Kekuatan asli Kaisar Dewa yang kuat mirip dengan tiruan nenek moyang masyarakat naga hitam pada saat itu, yang bisa dikatakan hebat suplemen untuk Qin Chen. Leluhur klan bayangan sangat marah dan tiba-tiba membunuh Qin Chen dengan marah. Kaisar Dewa mengacungkan jarinya. Tapi saat dia bergerak, Molly juga bergerak lagi. Dia menunjukkan jari yang menakutkan, seperti pilar abu-abu surga, dan menusuk ke arah leluhur klan bayangan dalam sekejap. Sial, kenapa kamu seperti plester kulit anjing? Leluhur klan bayangan sangat marah hingga dia berbalik dan meninju. Dengan keras, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan liar. Nenek moyang klan bayangan mundur 2 langkah, menjatuhkan Molly, dan kekosongan di belakang Molly hancur dan runtuh di tempat, berubah menjadi jurang maut. Nenek moyang klan bayangan juga tidak mengalami kesulitan. Sebuah lubang besar digali dari tinjunya. Di tepi lubang, hukum bayangan terus dimusnahkan, tetapi jari-jari Molly di sisi yang berlawanan masih ada. Utuh. Mengapa jari kaisar puncak kecil ini lebih keras dari kepalan tangan leluhurku? Nenek moyang klan bayangan menjadi gila. Dia belum pernah melihat kaisar puncak yang begitu menakutkan, tetapi kemarahan di hatinya belum mereda, berdengung dengan suara, nafas luar angkasa yang menakutkan menyelimutinya sekali lagi. Leluhurku, nenek moyang klan bayangan membeku, menjulurkan pantatnya, dan buru-buru berteriak, klon sumber bayangan. Boom! Tubuhnya terbagi menjadi 2, dan pada saat tubuhnya dipisahkan, sebuah lubang besar muncul di dada salah satu klon, sinar asalnya menghilang, dan klon tersebut juga runtuh. Haha, menarik. Qin Chen melihat kekuatan asli bayangan di tangannya dan tidak bisa menahan senyum. Meskipun tidak mungkin untuk mengosongkan hati leluhur Kaisar Dewa klan bayangan sekaligus, jika dia terus melakukannya. Tidak akan lama lagi leluhur klan bayangan akan kelelahan fisik dan mental karena kehilangan. Terlalu banyak kekuatan asli. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat leluhur klan bayangan ini, dia tidak bisa melepaskan klonnya tanpa batas bahkan jika dia memikirkannya. Molly. Oke, aku akan menikamnya. Molly meraung dengan ganas, dan tiba-tiba bergegas keluar, bergegas menuju leluhur klan bayangan seperti orang gila, sambil berteriak, jari Kaisar Dewa terus menjulur keluar. Aku menusuk. Aku menusuk. Aku menusuk. Boom boom. Petik 2. Molly menusukkan jarinya dengan liar, membuat lubang di tubuh leluhur klan bayangan berulang kali, dan Molly secara alami terguncang oleh serangan leluhur klan bayangan dan memuntahkan darah. Tapi dia tidak menyadarinya, bahkan jika dia berada dalam situasi yang sangat memalukan, bahkan jika dia berlumuran darah, dia tetap tidak mundur sama sekali. Ah, kamu hanya orang gila. Leluhur klan bayangan sangat marah pukul sebentar. Sementara Molly terus menyodok, Qin Chen juga terus meraih, memaksa leluhur klan bayangan untuk terpecah menjadi klon satu demi satu, dan auranya sedikit melemah. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku khawatir aku akan kelelahan. Nenek moyang klan bayangan meraung, bayangan api. Api hitam tak berujung terkondensasi antara langit dan bumi, tidak lagi menyebarkan serangan, tetapi langsung meledak ke arah Molly. Api tak berujung membanjiri Molly, segera membakar lubang di tubuh Molly, menjebaknya di dalamnya. Memanfaatkan kesempatan itu, leluhur klan bayangan dengan ganas menyerang Qin Chen. Bab 5875, masih lebih sulit. Kedua orang ini terus bergabung, dan saya hanya bisa dikonsumsi terus-menerus. Nenek moyang klan bayangan menatap Qin Chen dengan wajah galak, bagaimana bisa anak itu sebelumnya. Untuk melarikan diri dari tangan nenek moyang masyarakat naga hitam, cara pelariannya pasti luar biasa. Dalam hal ini, kita harus menangkap anak ini terlebih dahulu. Selama anak ini mati, lelaki itu siapa yang hanya tahu cara menusuk orang dengan jarinya juga akan mati. Nenek moyang klan bayangan akan mati. Boom, semua materi di langit dan bumi yang luas musnah, kehampaan berguncang, seperti air mendidih, bebatuan, tanah dan kayu di sekitarnya, dan sebagian energi dunia musnah dan terbakar.
Bahkan kekuatan kehampaan pun musnah dan hancur, berubah menjadi aliran partikel terkecil. Nenek moyang klan bayangan benar-benar marah ketika hatinya direnggut oleh Qin Chen satu demi satu. Dia dipenuhi dengan kebencian dan ingin membunuhnya dengan satu gerakan. Dan gerakan ini juga menyelimuti tubuh Qin Chen, mencakup jangkauan luas, mengunci dunia dan bumi. Ada bayangan di mana-mana, dan aura mengalir, memenjarakan kehampaan melakukannya. Dapat melawan dengan seluruh kekuatannya. Laut mati, bangun. Laut mati yang luas menjulang ke angkasa dan bertabrakan dengan bayangan lautan yang menjulang tinggi dalam sekejap. Bang! Tangan besar berisi kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya membombardir laut mati yang luas, seperti membanjiri lautan. Laut mati yang dilepaskan oleh Qin Chen langsung menghantam lubang besar yang dalam, dan gelombang tak berujung menyapu, seperti tsunami. Pada saat yang sama, kekuatan tolak yang sangat besar juga muncul kembali pada leluhur klan bayangan. Apa? Nenek moyang klan bayangan tampak terkejut. Dengan pukulan ini, dia gagal secara langsung memusnahkan lautan gelap yang dilepaskan oleh Qin Chen. Dia hanya meremasnya dengan keras. Kekuatan Kaisar Dewa, lautan gelap ini pasti telah mencapai tingkat Kaisar Dewa. Bahkan jika tidak, itu sudah sangat dekat, jika tidak, mustahil untuk menahan pukulan mengerikan darinya. Di bawah tatapan kaget leluhur klan bayangan, Qin Chen menghela nafas sedikit saat dia melihat laut mati yang dengan cepat didorong menjauh. Tubuh asli Kaisar Dewa memang jauh lebih kuat daripada klon Kaisar Dewa. Kekuatan serangan leluhur klan bayangan ini pasti 100 kali lebih besar daripada kekuatan leluhur masyarakat naga hitam di kota Nanyuan. Lautan kematianku yang luas, seperti ini. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Jika tingkat kultivasi saya lebih tinggi, bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Saya takut lautan kematian yang tak ada habisnya akan menutupi pihak lain, dan pihak lain tidak akan bisa bergerak. Melihat Qin Chen masih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, leluhur klan bayangan merasakan penghinaan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Sial, asal-usul bayangan itu terbakar. Aura menakutkan meledak dari tubuhnya, dan dalam sekejap, aura yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya menyapu dirinya dalam sekejap. Ledakan, tangan besar leluhur klan bayangan sepertinya berubah menjadi dunia dalam sekejap, menghancurkannya dengan keras, dan benar-benar mendorong sisa penghalang laut mati di depan Qin Chen. Tangan besar yang mengandung tekanan menakutkan sudah dia tiba di depan Qin Chen dalam sekejap. Tanpa kekuatan magis ini, mari kita lihat bagaimana kamu bisa memblokirnya sekarang. Raung leluhur klan bayangan dengan tatapan tegas. Benarkah? Qin Chen terkekeh dan tiba-tiba meletakkan tangannya di depannya. Tangan besar yang mencapai langit itu seperti dunia, dan menghantam lengan Qin Chen dengan keras. Ledakan, Qin Chen Sen. Tubuhnya terguncang. Meski dia melawan dengan kedua tangannya dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan kekuatannya, dia tetap merasakan kekuatan yang berat seperti 4 dunia menghancurkannya. Dan itu menyebar ke seluruh tubuhnya seketika. Dengan suara gemuruh, dampak yang mengerikan menyebabkan tanah di bawah kaki Qin Chen runtuh dan hancur, berubah menjadi kawah besar dengan kedalaman puluhan ribu kilometer. Pada saat yang sama, tubuh fisik Qin Chen bergetar hebat, dan ratusan rambut di tubuhnya tiba-tiba hancur, bahkan struktur internal tubuhnya mengalami dampak yang sangat besar. Dan banyak retakan muncul di kapiler di permukaan tubuhnya dalam sekejap. Seberapa mengerikankah serangan Kaisar Ilahi yang membakar asal-usulnya? Tidak peduli betapa berbakatnya Qin Chen dan seberapa kuat tubuhnya, dia merasakan tekanan besar saat ini dan tidak bisa tetap acuh tak acuh. Dia terluka di saat pertama pertarungan. Hah, sungguh dampak yang mengerikan. Apakah ini pukulan telak dari leluhur seperti leluhur klan bayangan? Monster tua yang telah hidup setidaknya puluhan atau ratusan zaman ini memang luar biasa. Tidak pernah meremehkan leluhur klan bayangan. Sosok seperti itu pasti memiliki dua keterampilan dalam membawa klan ke status seperti itu. Tendang, tendang, tendang. Di bawah dampak yang mengerikan, tubuh Qin Chen langsung terlempar puluhan ribu kilometer jauhnya.
Saat berikutnya, kekosongan di belakangnya langsung terbelah menjadi jurang gelap, dan tanah di bawah kakinya dibajak menjadi jurang besar yang luasnya puluhan ribu. Panjangnya beberapa kilometer tak tertandingi, seperti jurang, nyaris tidak berhenti. Luar biasa, Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat lengannya. Di kulit tempat lengannya melawan leluhur klan bayangan, ada 2 bekas darah besar yang terjepit. Itu disebabkan oleh rambut patah dan kapiler yang pecah bahkan menyebabkan cedera pada tingkat otot. Kekuatan Kaisar Dewa untuk membakar asal-usulnya sungguh menakutkan. Berapa banyak rambut yang telah aku hancurkan dalam sekali jalan. Aku khawatir otot-ototku tegang, bukan? Jika lebih kuat, otot-ototku semua akan rusak. Ini akan segera terasa sakit. Sampai ke tulang. Qin Chen tersentak. Kaisar ilahi yang kuat sangat menakutkan. Sepertinya kita perlu mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mempercepat transformasi struktur hukum. Setelah tubuh fisik disusun menjadi jurang maut, pertahanannya harus ditingkatkan puluhan kali lipat. Saat itu, akan jauh lebih mudah. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, leluhur klan bayangan di sisi lain benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Pukulan telak dari asal mula pembakarannya gagal meledakkan Kaisar Puncak di depannya. Sekilas terlihat seperti hanya goresan saja. Yang lebih mengejutkan leluhur klan bayangan adalah penampang lengan Qin Chen yang agak memar perlahan diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menjadi sehalus baru. Aku, nenek moyang klan bayangan tertegun dan tidak bisa mempercayai matanya. Aku tidak percaya. Pasti lautan hitam yang menghabiskan sebagian besar kekuatanku. Ya, pasti seperti ini. Jika kamu datang lagi, mati. Kata leluhur klan bayangan dengan marah, dan menamparkan Qin Chen keras lagi dengan telapak tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, tahu dunia ini terbakar dan berubah menjadi langit hitam yang sangat besar, datang ke Qin Chen lagi. Kali ini, kekuatan penindasnya bahkan lebih menakutkan, dan ada ilusi bahwa akhir akan segera tiba. Qin Chen mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Kamu benar-benar mengira aku tidak punya alat untuk melawan. Qin Chen menggelengkan kepalanya, tiba-tiba mengubah tangannya menjadi telapak tangan dan menebas ke langit di atas. Wow! Dalam kehampaan yang tak berujung, tepian telapak tangan yang gelap dan berkabut yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Cahaya pedang dari telapak tangan ini dengan cepat menyatu, dan kemudian berubah menjadi tirai langit besar, menebas dengan keras ke tirai langit yang luas. Pedang Qi dengan niat membunuh. Cahaya pedang besar yang dipadatkan oleh energi pedang pembunuh berkabut yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan langit yang luas. Dan benar-benar merobek celah besar di langit yang luas dalam sekejap. Selain itu, energi pedang ini juga mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Energi pedang yang tak ada habisnya bekerja sama satu sama lain, terus-menerus mencekik dan memusnahkan, dan bayangan langit besar yang terlihat dengan mata telanjang sedang dikonsumsi. Mengapa serangan fisiknya begitu kuat? Nenek moyang klan bayangan tidak dapat mempercayainya. Dia tidak tahu bahwa dalam hal menyerang, kekuatan Qin Chen tidak jauh lebih lemah dari pertahanannya. Dan ini karena tingkat budidaya Qin Chen terlalu rendah dan dia tidak dapat sepenuhnya memobilisasi kekuatan niat membunuh laut mati. Setelah Qin Chen membuat terobosan dalam kultivasinya, kekuatan gerakan ini akan meningkat puluhan kali lipat. Ledakan. Energi pedang yang menakutkan dan langit yang luas terus memusnahkan dan menghilang, tetapi secara bertahap, pada saat seluruh langit yang luas akan terbelah. Energi pedang pembunuh yang ditampilkan oleh Qin Chen juga menghilang sepenuhnya karena hilangnya energi. Hahaha, kamu hanyalah Kaisar Puncak, kekuatan asli di tubuhmu tidak cukup. Nenek moyang klan bayangan tertawa tanpa henti, anak ini akhirnya kehabisan keterampilan. Berdengung. Di bawah langit yang luas, telapak tangan besar muncul seketika, dan mendatangi Qin Chen dalam sekejap. Pertarungan jarak dekat. Qin Chen tersenyum. Jari telunjuk kanan terulur, struktur jurang memadat, dan tiba-tiba muncul. Kamu berani menusukku dengan jarimu. Leluhur klan bayangan marah.
Mengapa orang-orang ini berani menusuk diri mereka sendiri dengan jari mereka? Sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran itu di benaknya, dia mendengar bunyi letupan, dan jari-jari Qin Chen sekeras besi dan sangat tebal sehingga menusuk punggung tangannya dalam sekejap. Ah! Dalam raungan yang keras, darah yang tak berujung beterbangan, dan telapak tangan yang seperti gunung tertusuk, dan esensi serta darah hukum Kaisar Ilahi dibuang. Seolah-olah guntur terdengar di kehampaan. Kamu, kenapa kekerasanmu lebih menakutkan dari anak itu? Leluhur klan bayangan memandang Molly dengan tidak percaya. Dia awalnya mengira Molly hanyalah seorang kaisar puncak, tetapi jari-jarinya sangat keras karena bakat alaminya atau sarana khusus. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa jari-jari Qin Chen juga begitu keras, dan bahkan lebih keras daripada jari Molly. Sebagai anggota klan bayangan yang kuat, keahliannya bukanlah pertahanan. Engah. Setelah jari-jari Qin Chen langsung menembus telapak tangan leluhur klan bayangan, itu seperti bilah tajam, menjalar ke lengannya. Dan langsung dimasukkan ke dadanya di bawah tatapan tidak percaya leluhur klan bayangan. Sialan. Perasaan bahaya yang ekstrim langsung melekat di benak leluhur klan bayangan. Metode spasial aneh Qin Chen sebelumnya membuatnya sulit untuk menjaganya masih rentan. Bahkan sebelum dia tiba, jantung Kaisar Ilahinya sudah berdebar-debar. Klon sumber bayangan. Meledak. Nenek moyang klan bayangan tidak ragu-ragu sama sekali. Dalam kepanikan, dia buru-buru memisahkan 1/10 dari asalnya, dan kemudian meledak di tempat. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya hitam. Naik ke dalam langit dalam sekejap. Itu menghilang ke langit dalam sekejap mata. Dia benar-benar lolos seperti itu. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.